Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fitriana dengan NIM 3421001. Di sini akan menjelaskan tentang konsep diri saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi dosen pengampu Ibu Cintami Farmawati. Konsep diri saya yang pertama adalah saya ini orangnya memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan. Hal ini terjadi karena saat ada tugas-tugas kelompok itu saya yang mengawali gitu loh. Kayak yang pertama membuat grup, terus yang ngejabarin teman-teman buat ayo ini ada tugas mau dikerjain kapan, mau konsepnya bagaimana dan seterusnya. Dan dalam saya kan juga ikut HMC ya, itu job desk saya sebagai tim kreatif, di mana itu merancang konsep dan menggerakkan teman-teman untuk ayo kita mau bikin konsep acara bagaimana, lalu tema-temanya apa saja dan gimana nih ke depannya, apakah semua persiapan sudah matang atau ada yang kurang. Maka dari itu semua saya menyimpulkan bahwa saya itu memiliki konsep diri, memiliki jiwa kepemimpinan ataupun leadership. Selanjutnya yang kedua, saya termasuk orang yang sabar karena dalam merancang suatu konsep itu pasti ada kan yang namanya kegagalan atau tidak sesuai dengan rencana. Maka dari itu saya ini selalu belajar untuk bersabar apabila ada suatu rencana atau planning yang sudah saya rencanakan dari sebelum-sebelumnya itu tidak sesuai. Menerima kegagalan itu dan mempelajarinya untuk kenapa sih kok bisa gagal dan mencoba lagi. Dan selanjutnya saya suka mencoba hal baru. Misalnya dalam kegiatan kamu sendiri, saya beberapa kali aktif dalam HMC, terus UKM, di mana itu walaupun satu bidang tapi memiliki job desk yang berbeda-beda. Selanjutnya saya juga aktif ikut panitiaan, di mana itu menyibukkan diri saya dan saya senang akan hal itu karena bisa menambah pengalaman bagi diri saya. Dan ya pasti dari pengalaman-pengalaman itu ada nilai tersendiri bagi diri saya agar terus belajar. Dan konsep diri saya yang terakhir adalah saya ini bisa mengatur emosi saya. Misal walaupun masih ada masalah ataupun dari luar ataupun dari dalam keluarga, tapi saya selalu berusaha bersikap profesional. Misalnya kalau di lingkungan kampus ya udah fokus di lingkungan kampus saja, nggak usah dipedulikan masalah-masalah itu dipendam dulu, ataupun masih merasa emosi akan suatu hal itu saya bisa memendamnya. Namun ketika semuanya sudah selesai, saya itu biasanya akan melampiaskan entah itu dengan merenungkan diri ataupun hanya nangis gitu. Tapi itu ya bagi saya sendiri, di istilahnya tuh me time saya sendiri. Dan kalaupun untuk istirahat sendiri, saya lebih suka untuk menonton film, drama ataupun mendengarkan musik. Oke, selanjutnya hal apa sih yang membuat saya tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain? Kalau dari diri saya sendiri, saya tertarik berinteraksi dengan orang baru. Misal saat saya baru pertama masuk kuliah itu kan banyak mengenal orang baru, teman-teman baru, dan itu saya sangat bersemangat untuk berkenalan dengan mereka. Dan namun jika ada satu kondisi yang membuat saya tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan orang lain jika ada orang lain itu sudah akrab dengan orang lain. Jadi misal ada 3 orang, di mana 2 orang ini sudah akrab sementara saya sendiri, saya itu merasa malas untuk berkomunikasi. Namun jika dalam orang banyak terus mereka semua itu memang belum akrab semua, saya itu malah
membuat saya tertarik untuk mencoba mendekati mereka satu-satu gitu loh. Jadi kalau misal memang ada yang sudah akrab duluan dan itu ya kayak menggerombol gitu, saya sendirian yang lebih baik saya memilih untuk sendiri gitu. Kemudian untuk solusi atas permasalahan saya ketika saat berkomunikasi dengan orang lain yang sudah akrab duluan, itu ya saya tenangin diri saya dulu. Kemudian pastikan kalau dalam ruang lingkup yang kecil itu pasti kedengaran ya mereka itu membicarakan apa saja gitu, dan saya mencoba mencari info yang mereka bicarakan itu apa, supaya nanti kalau misal saya akan bergabung dengan mereka, saya tuh tahu obrolan mereka itu apa. Dan sebelum saya bergabung dengan mereka, saya akan mencoba menyapa mereka dahulu, seperti mengajak bersalaman ataupun ya say hi saja seperti itu. Dan walaupun itu sangat sulit bagi saya, tapi kalau memang itu sangat dibutuhkan, masa sih kalau misal dalam satu forum itu saya cuma diem saja gitu, nggak mau mengajak bicara orang lain, itu kan nggak mungkin, dan itu harus dilakukan supaya saya itu juga berani gitu gabung ke teman-teman lain yang sudah berkelompok itu. Dan ya beberapa kali saya lakukan itu nggak apa-apa dan itu berhasil, walaupun memang ada hal sulit dari dalam diri saya sendiri untuk bisa bergabung gitu loh, tapi ya saya tetap akan mencobanya gitu. Sekian dari saya mengenai konsep diri, terus atraksi hubungan interpersonal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.